أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati segenap pengurus Panti Asuhan Al-Hashimi, yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, serta tidak lupa pula anak-anak sekalian. Anak-anak masih berpuasa? Puasa. Ya, semangat ya. Kok lemes? Ya. Kurang berapa menit ini berbuka puasanya? Kurang berapa? Ya, yang jelas kurang sebentar daripada tadi setelah subuh ya. Ya, anak-anak sekalian, bahwa kita duduk di tempat ini untuk mencari ilmu itu adalah sangat bermanfaat dan sangat lebih baik dibandingkan dengan yang lainnya. Ada sebuah hadis Rasul, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa alimun aw muta'allimun. Bahwa dunia ini adalah isinya sangat hina sekali. Ya, dunia yang kita hari ini hidup di dalamnya itu adalah sesuatu yang sangat hina sekali, sesuatu yang sangat tidak memiliki harga dan tidak memiliki kemuliaan, dan juga hina segala isinya. Nah ini ya, apa saja isinya dunia? Ada manusia seperti sampean ya, ada tumbuhan, ada hewan, ada makhluk-makhluk yang lain. Dan itu dikatakan oleh Rasul sebagai yang hina, tidak mulia. Berarti semuanya hina kan? Termasuk saya, termasuk sampean. Tapi illa alimun au muta'allimun, atau illa aliman au muta'alliman, kecuali orang yang sedang mengajar dan orang yang sedang belajar. Nah, Bapak Ibu serta anak-anakku sekalian, hari ini saya yang mengajar, ya, sampeyan semuanya yang belajar. Artinya saya dan sampeyan semuanya adalah tidak termasuk orang yang hina, karena semuanya hina kecuali dua tadi, ya, illa aliman au muta'alliman, kecuali orang yang sedang mengajar, yaitu saya, au muta'alliman, atau orang yang sedang belajar. Nah, termasuk sampeyan ini adalah tidak termasuk orang yang hina, tapi orang yang apa? Orang yang mulia. Ya, mudah-mudahan sampeyan semua dan kita sekalian dijadikan oleh Allah sebagai orang yang mulia, baik mulia di dunia maupun mulia di akhirat. Kepingin enggak jadi orang yang mulia? Kepingin jadi mulia apa hina? Kepingin jadi orang yang mulia. Ya. Itu keistimewaan kita niati. Ayo, hatinya ditata, niat hari ini kita adalah mencari ilmu. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Saya niat mencari ilmu karena Allah. Nah, kalau orang sudah mencari ilmu, belajar, berarti orang itu mulia, ya. Yang kedua, ada sebuah hadis, majlisu alimin afdhalu min sholati alfi raka'atin. Duduk dengan orang-orang yang belajar itu lebih mulia, lebih utama, lebih afdol
dibandingkan dengan sholat 1000 rakaat. Sholat sunnah maksudnya. Ada yang pernah sholat 1000 rakaat? Ada? Ada? Ada enggak yang pernah sholat 1000 rakaat? Hah? Riyadi. Terawih berapa rakaat seterawih itu? Hah? 20 rakaat sama witirnya 3, 23. Iku halu bolak-balik ana sing leren, ana sing mandeg, ya. Pegel, ayo 23 rakaat. Ini 1000 rakaat. Siapa yang pernah 1000 rakaat? Ya, 1000 rakaat susah untuk mencari. Nah, padahal duduk tok gini, ya, duduk seperti ini mencari ilmu itu lebih baik dibandingkan dengan sholat sunnah 1000 rakaat. 1 jam, sampai 1 jam nanti ngajinya ini ya, sambil menunggu berbuka puasa. Ya, enak mana sih berbuka puasa ngombe air putih sampai ngombe teh anget? Enak teh anget, gak harus milih jawabannya es sih. Jawabannya kudu es campur sing enak Pak, gitu ya. Ini gak ada pilihan ya, air putih ya. Wis, pokoknya orang berbuka puasa itu apapun enak. Soalnya berapa jam sampean menahan lapar dan menahan? Berapa jam? Mulai jam 4 sampai jam setengah 6, 13 jam setengah ya, atau 14 jam. Bayangkan saat murusuh ini, begitu lamanya menahan tidak makan dan tidak minum, begitu dur, Allahu Akbar, wis dikasih apapun wis nikmat gak karu-karuan. Ya, sampai tadi jam 12 siang. Misalkan delok semongko melihat semangka di meja itu rasanya kepingin mangan apa enggak? Pingin, ya. Saya tahu namanya Sunlight, iklan Sunlight. Warnanya apa Sunlight itu? Hijau. Kayak banyu, tele gelas, tele ndukur meja. Wah, kayak kepingin ngombe kayak jus melon. Padahal nek diombe Sunlight, ya. Saking kepingin ngombe. Jam 12 siang. Nih ya. Jadi kita hari ini niat untuk belajar, niat untuk mencari ilmu, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Nah, ini sekarang kita ngaji. Namanya mencari ilmu harus ngaji, ada kitabnya, ada rujukannya. Ini saya bawakan sebuah kitab, namanya Riyadhus Shalihin. Nah, Riyadhus Shalihin ya. Tebel kitabnya. Pernah baca enggak ini? Gak pernah baca, nyekelnya gak tahu kok moco ya. Yes. Ini kitabnya saya bacakan. Ini jumlah halamannya ada 710. Saya bacakan semua ya. Ya. Mau saya bacakan semua. Kitab Riyadhus Shalihin. Saya bacakan. Saya cari yang sesuai dengan apa yang ditemakan kepada saya. Ini ya. Saya bacakan. Kita hari ini belajar tentang apa sih artinya rahmat. Ada yang tahu enggak? Rahmat itu apa? Apa artinya? Apa ya rahmat itu? Hah? Rahmat itu apa? Rahmat, ayo. Apa rahmat? Kita kan biasanya kita baca ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya bawa spidol, tak tulis ya. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Coba kamu lihat di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada enggak di situ kalimat rahmat? Di mana kalimat rahmat di situ? Hah? Nah, di situ ada kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya, ini adalah termasuk di antara Asmaul Husna. Yuk, lihat ini. Asmaul Husna jumlahnya berapa sih Asmaul Husna? 99. Ada yang hafal? 99. Ayo, siapa Mbak Mila? Apa Mbak Mila? Hafal? Nah, hafal. TK itu sudah hafal. Yang SMP. Nah, ya. Wallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim.
Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffar Qaharul Wahabur Razzaqul Fattahul Alim. Wes, adikkan sendiri. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Apa sih artinya Ar-Rahman? Maha pengasih. Ar-Rahim artinya Maha penyayang. Ya, Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu bahasa Arab. Kalau dituliskan asal katanya adalah berasal dari kalimat rohima. Apa rohima artinya? Nanti kemudian menjadi rahmatun. Apa yuk? Rohima artinya? Rohima itu mengasihi, rohima itu menyayangi. Makanya Ar-Rahman artinya mengasihi, Ar-Rahim artinya menyayangi. Apa sih bedanya? Apa bedanya? Sama. Ya, para ulama memberikan perbedaan. Kalau Ar-Rahman itu kasih sayang Allah yang diberikan kepada semua makhluknya yang ada di alam ini. Kalau Ar-Rahim adalah rahmat Allah atau kasih sayang Allah yang diberikan nanti ketika di hari akhirat, hari kiamat. Kepada siapa? Kepada orang yang beriman saja. Nah, balik lagi, Ar-Rahman, Maha Pengasih. Allah mengasihi, menyayangi kepada semua makhluknya. Tidak peduli orang itu muslim seperti kalian semua. Tidak peduli dia itu tidak iman seperti orang-orang yang tidak beriman. Tidak peduli dia berasal dari hewan. Tidak peduli dia berasal dari makhluk yang lainnya, semuanya mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kamu lihat orang yang beriman, contoh rahmat Allah yang diberikan kepada kalian. Coba contohnya mata. Untuk apa mata? Untuk melihat. Sekarang orang yang tidak beriman juga diberi mata tidak? Sama, diberi mata untuk bisa melihat. Ya, coba kamu dikasih apa yang dipakai bernapas itu namanya apa? Iya, terus menghirup apa? Udara itu nama lainnya apa? Oksigen, ya, sehingga kalian bisa hidup. Sekarang orang yang tidak beriman juga bisa tidak dikasih oksigen? Bisa hidup kan dia? Ya. Berarti rahmat Allah, kasih sayang Allah itu luas. Tidak hanya kepada orang yang beriman saja, tetapi juga kepada siapa saja makhluk Allah, ciptaannya Allah. Sampai gak usah protes. Ya Allah, saya sembahyang bendino tiap hari sholat, kok seperti ini? Mereka yang tidak pernah sholat kok juga dikasih rahmat? Ya itu khusus nanti di dunia saja. Ya pokoknya makhluk Allah. Itulah ya. Allah itu loman tidak. Apa sih loman itu? Murah. Allah itu dermawan, gampang ngasih. Terus sopwai, siapa saja dikasih. Tidak peduli orang itu tidak pernah sholat, tidak peduli dia itu penjahat, tidak peduli dia itu suka sholat, semua dikasih. Tidak pilih kasih sama ya. Allah tidak pilih kasih, dikasih semua kan. Orang yang beriman bisa hidup, orang yang tidak beriman bisa hidup, semuanya. Dalam sebuah hadis itu dikatakan Allah itu punya 100 rahmat. 100. Ini 10 ya. Bayangkan satu ini 10, berarti 10 kali 10 berapa? 100. Allah itu punya 100 rahmat, kasih sayang. Yang di dunia hari ini dikasihkan oleh Allah kepada makhluknya cuma 1 saja. Nah, 1 itu dibagikan pada siapa saja, baik manusia atau tidak manusia, baik itu beriman ataupun tidak beriman. Loh, yang 99 di mana? Di mana? Hah? Disimpan sama Allah. Loh, disimpan buat apa?
dikasihkan oleh Allah nanti di akhirat. Berarti yang mendapatkan 99 nanti siapa? Orang yang beriman saja. Ya, tuh ya. Nah, rahmat itu anak-anak sekalian, Bapak Ibu, ada yang rahmat itu diminta, ada yang tidak perlu diminta, dikasih sama Allah. Coba, kamu pernah enggak minta Allah, ya Allah berikan saya oksigen biar bisa untuk saya hirup untuk hidup. Pernah enggak minta? Enggak pernah. Tapi dikasih enggak sama Allah? Dikasih. Matahari terbit pagi hari menyinari sehingga semuanya ada kehidupan. Pernah enggak kamu minta sama Allah, ya Allah terbitkan matahari nanti pagi? Enggak usah minta, dikasih sama Allah. Ya, saking lomane Allah, saking murahnya Allah kepada kita sekalian. Nah, oke. Anak-anak sekalian, rahmat Allah itu maha luas. Karena itu janganlah sekali-kali kita berputus asa dari rahmat Allah. Nih, saya bacakan sebuah hadis. Ini sebuah kisah yang sangat menarik, ya. Perhatikan ya, kisahnya sangat menarik sekali. Saya bacakan hadisnya di kitab Riyadhus Shalihin halaman 16. Nanti bisa dicek, dibaca, ya. Ini hadis an Abi Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu an. Ada sebuah kisah begini. Qala kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Rasulullah mengisahkan dahulu kala ada seorang laki-laki sebelum kalian semua, sebelum sahabat-sahabat. Berarti sebelum adanya agama Islam. Orang ini kata Rasul qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Orang ini telah membunuh 99 manusia. Ya, bayangkan. Orang ini telah membunuh sebanyak berapa tadi? 99 manusia. Kira-kira orang ini kejam apa tidak? Kejam apa tidak? 99 loh yang dibunuh. Kejam. Ya. Kira-kira orang ini dosanya besar apa kecil? Dosa besar. Membunuh itu termasuk salah satu dosa yang besar. Membunuh satu orang. Loh, ini yang dibunuh berapa tadi? 99. Kemudian fasa'ala an a'lami ahlil ardi. Kemudian orang yang tadi itu yang membunuh 99 orang, dia bertanya, mencari orang yang paling alim, orang yang paling pandai. Terus kemudian fadulla ala rohibin. Kemudian dia ditunjukkan kepada seorang kiai, rohib. Rohib itu kiai zaman dulu. Ya, pendeta. Ya, pendeta agama dahulu sebelum Islam. Kemudian bagaimana? Fa'atahu, kemudian orang tadi yang membunuh 99 orang tadi itu mendatangi kiai tadi. Ya, dok, assalamualaikum Pak Kiai. Lalu dijawab sama Pak Kiainya, waalaikumsalam. Terus dia berdua sama orang yang alim tadi yang menunjukkan, sama yang satunya orang yang membunuh 99 orang. Diceritakan, innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Pak Kiai, teman saya tadi ini sudah membunuh orang sebanyak 99. Kira-kira Pak Kiainya kaget apa enggak? Kaget. Oh, sampai mau kaget kok. Ya, mana Pak Kiai ini ya? Terus tanya, fahallahu min taubatin. Apakah orang ini dosanya bisa diterima sama Allah? Enggak sedikit loh ya. Membunuh satu orang saja itu dosanya sudah tidak karu-karuan besarnya. Apalagi yang dibunuh berapa tadi? 99. Fahallahu min taubatin. Bisa enggak dia itu diampuni dosanya? Bisa enggak? Pak Kiai ditanya, Pak Kiai bisa enggak sih orang ini diampuni dosanya sama Allah? Apa jawabannya Kiai? Lah, gak iso, wis dosane gede. Akeh yang dosa gak iso diterima. Enggak bisa diterima sama Allah. Dosanya sudah terlalu besar, sudah terlalu banyak. Akhirnya mangkel. Orangnya yang dikatakan tidak bisa diterima dosa tobatnya, akhirnya apa? Faqatalau, dipateni pisan Pak Kiainya, dibunuh sekalian.
Jelas meninggal dunia. Akhirnya jadi berapa? 100. Ya, gampang sekali membunuh orang, kayak membunuh semut, jeblek. Oh, enak, gampang. Ya, 100 orang. Fakammala bihi mi'atan. Sempurnalah dia kemudian membunuh sebanyak berapa? 100 orang. Ya. Summa sa'ala an a'lami ahlil ard fadulla ala rajulin alimin. Akhirnya orang yang sudah membunuh 100 tadi itu masih kepingin taubat, kepingin jadi orang yang baik. Terus, temanku, aku ini sudah membunuh 100 orang. Wong 99 tadi aja saya sudah merasa berdosa. Apalagi ini 100 orang yang saya bunuh. Saya sudah sangat berdosa sekali. Coba saya antarkan kepada orang yang alim yang bisa mengantarkan saya untuk taubat agar diterima dosa-dosa saya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya diantar. Ya. Diantar kepada orang kiai lagi. Ditanya lagi, fahallahu min taubatin, wahai Pak Kiai, teman saya ini sudah membunuh 100 orang. Bisakah dia itu diampuni dosanya sama Allah Subhanahu wa taala? Apa jawabannya? Yuk. Yang kiai tadi bilang, lah, gak bisa. Tapi yang kiai ini bilang, na'am, ya, dia akan bisa diampuni dosanya meskipun yang dibunuh sudah 100 orang. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubah. Terus siapa yang bisa mengantarkan orang ini menuju ke tempat taubat? Akhirnya intolik ila ardin kada wa kada. Wes, datanglah kamu, pergi ke sebuah tempat, ya, pergi ke sebuah daerah, ke sebuah kota. Fa inna biha unasan ya'budunallaha ta'ala. Di sana banyak orang, banyak jamaah yang setiap hari beribadah kepada Allah. Akhirnya fa'budillaha ma'ahum. Sudah, ikut aja ke sana. Beribadahlah seperti mereka, ya, baca yasin seperti mereka, baca tahlil seperti mereka, baca waqiah seperti mereka. Akhirnya berjalan, alhamdulillah, seneng, ya, orang yang pekerjaannya membutuhkan seneng. Alhamdulillah, saya nanti akan ditunjukkan pada sebuah tempat yang saya nanti bisa bertobat ke sana. Seneng, saking senengnya jalan, ayo teman, ayo lari cepet ke sana, biar saya segera diterima taubatnya. Jalan ke sana. Akhirnya bagaimana? Di hadis ini terus apa tadi? Fantolako hatta idza nasafat tariq atahul maut. Ketika di tengah perjalanan sebelum sampai ke sebuah tempat ahli ibadah tadi, fa'atahul mautu, maka dia mendatangi sebuah kematian. Ya, di tengah-tengah perjalanan belum sampai ke desa tadi. Di tengah perjalanan malaikat Israel cabut nyawa orang itu, jadilah dia kemudian meninggal dunia. Akhirnya apa? Fahtasomat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul adzab. Ada dua malaikat, yaitu malaikat rahmat dan malaikat adzab. Ini eker-ekeran. Malaikat rahmat bilang, ini bagianku, dia sudah bertobat, dia akan saya antarkan ke dalam surga. Yang malaikat azab, yang pekerjaannya menyiksa manusia, nggak terima. Loh, jangan, ini bagian saya. Wong dia tobat belum kok, dia masih di tengah perjalanan kok. Ya, ini bagian saya bawa, nanti tak jure wong ini. Ya, saya siksa nanti ini. Eker-ekeran malaikat. Akhirnya apa? Mana tadi? Saya lanjutkan aja. Ya, ini tadi ya dialognya malaikat. Malaikat itu ya iso eker-ekeran tiba ya. Faqalat malaikatur rahmah ja'a taiban muqillan biqalbin ilallah taala. Wis, orang ini sudah punya niat untuk bertobat, saya kasih rahmat, saya masukkan surga. Si malaikat adzab bilang, wa qalat malaikatul adzab innahu lam ya'mal khairan faqat. Belum, orang ini belum melakukan kebaikan, dosanya belum diampuni, dia bagian saya. Akhirnya apa? Fa'atahum malakun fi surati adamiyyin faja'aluhu bainahum ay hakaman. Akhirnya sama Allah mengutus malaikat satu lagi. Malaikat, sini. Kamu saya rupakan jadi manusia. Terus kamu jadi hakim. Ya,
dua malaikat tadi itu eker-ekeran, geger. Kamu tengahi. Ayo, kamu tengahi. Kamu yang jadi penengahnya, jadi hakimnya. Akhirnya malaikat tadi disuruh apa? Faqala qisu ma bainal ardain. Ayo diukur. Orang ini tadi jalan dari sini ke sini. Ini tempat dia berbuat jelek, ini nanti dia akan bertobat. Kamu ukur. Dia meninggal di sini. Kalau jaraknya lebih dekat ke tempat dia berbuat jelek, berarti bagian malaikat azab, ajuran nih, ya, pukul aja ini, jangan kasih ampun. Tapi kalau jaraknya lebih dekat kepada dia akan bertobat, nah, ini sampai ampuni, masukkan ke dalam surga. Nah, tetapi sebelum itu, kalian tahu, Allah jaraknya itu melakukan berapa langkah orang ini, berarti masih dekat dengan mana? Dengan tempat dia berbuat jelek. Tapi sama Allah sebelum diukur, orang ini diangkat. Saya diangkat, didekatkan kepada tempat dia akan menuju untuk bertobat. Nah, setelah diukur, oh ternyata dia sudah dekat dengan tempat dia akan bertobat. Dia sudah jauh dari tempat berbuat kejelekan. Akhirnya disitulah kemudian orang ini, malaikat rahmat senang, hore, dia berarti milik saya, dia berarti akan mendapatkan rahmat. Kalau begitu dia akan saya masukkan ke dalam surga. Nah, itu ya Bapak Ibu sekalian, apa kira-kira kisah yang bisa kita tarik itu? Berapapun dosa kalian, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, asalkan bukan dosa syirik, maka itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Maha Pengampun. Inilah disebut dengan Rahmat Rahimah. Allah itu Maha welas kasih, Allah itu Maha pengasih dan penyayang. Orang yang berdosa saja diampuni dosanya sama Allah, apalagi kita yang setiap hari beribadah, berpuasa, sholat, baca Quran, ya. Karena itulah jangan berputus asa. Rahmat Allah itu luas. Artinya buat anak-anak, ya, cita-cita kalian harus tetap berusaha. Jangan kemudian hari ini gagal, wis kata terus no. Gak usah dadi dokter, gak paten, gak dadi dokter, ngono ya. Padahal rahmat Allah masih luas. Siapa tahu nanti doamu dikabulkan sama Allah, maka disitulah kamu akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua, biar kita dapat ilmu yang banyak. Mana dari ini? Saya carikan sebuah hadis. Saya baca sedikit-sedikit aja, ya. Mana tadi itu? Ada sebuah hadis. Nah, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, qaribu wasaddidu wa'lamu annahu layyanju ahadum minkum bi'amalihi. Nah, Rasulullah mengatakan bahwa setiap orang, setiap kita tidak akan selamat dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala hanya dengan mengandalkan amal perbuatan baik. Artinya, sampai jangan sombong kemudian berbuat baik banyak. Aku wis ibadah terus pagi sampai malam, tak belani maca Quran, tak belani sholat gak mari-mari sampai abu sikilku. Saya nanti pasti mlebu surga. Ya kan? Rasulullah mengatakan layyanju ahadum minkum bi amalihi. Setiap manusia tidak akan bisa selamat dari neraka hanya dengan mengandalkan amal baiknya. Para sahabat kaget. Sahabat itu kan orang yang ibadahnya tidak berhenti-berhenti, ya kan? Kaget. Qalu wala anta ya Rasulullah. Kalau begitu sampean juga gitu Rasul. Tidak bisa selamat dari neraka hanya mengandalkan amal baik saja. Rasul mengatakan, qala wala ana, saya juga. Saya meskipun pahala saya banyak, ibadah saya rajin, tidak pernah berhenti, tetap saya tidak akan bisa menjamin masuk surga. Ini hadis loh ya. Ya. Rasulullah itu sudah mengatakan
meskipun ibadah saya banyak, tapi itu tidak bisa jaminan bagi saya nanti bisa masuk ke dalam surga. Akhirnya Rasulullah mengatakan, illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin. Hanya saja, hanya saja Allah telah memberikan kepadaku rahmat, kasih sayang dan keutamaan. Nah, berarti anak-anak dan Bapak Ibu sekalian, Rasulullah dan kita sekalian masuk surga bukan karena amal ibadah, bukan karena banyaknya sedekah, bukan karena banyaknya sholat yang kita lakukan, tapi semua itu karena rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, artinya anak-anak sekalian, nanti ada pertanyaan begini, loh Rasulullah sing ibadahe sak mono suwene sak mono akeh gak iso mlebu surga nek rahmat. Nek ono aku gak usah sembahyang, wong ki opo amalku gak kanggo. Ya kan? Ibadah saya itu nanti tidak dihitung, tidak dihiraukan. Begitu? Enggak. Artinya begini, wong Rasul saja yang ibadahnya sudah begitu banyak saja tidak mengandalkan ibadahnya untuk masuk surga, tapi mengharapkan rahmat. Apalagi sampeyan sing gak tahu sembahyang, wis gak jagakno salat, gak tahu ibadah, gak tahu ngamal, ya gak pernah sedekah. Lah kok jalakno jagakno rahmat juga mungkin. Rasul saja yang ibadahnya banyak masih mengharapkan rahmat, ya. Nah, apalagi sampeyan harus tetap mengharapkan rahmat, ya. Terakhir saya tutup dengan sebuah ayat dalam surat Al-Ghafir kalau tidak salah. Sebentar, saya carikan. Ya, surat Al-Ghafir ayat 7. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak wa qihim 'adzabal jahim. Ya, anak-anak sekalian, tadi ya, kita hari ini bagaimana harus berusaha untuk meraih rahmat Allah, mengharapkan kasih sayang Allah. Karena bagaimanapun sampai jangan khawatir, kita sekalian itu didoakan oleh malaikat. Malaikat itu yang memikul arsy. Malaikat yang memikul arsy. Tahu arsy enggak kamu? Anak-anak, Bapak Ibu tahu enggak namanya arsy? Apa arsy itu? Arsy itu adalah tempat Allah tinggal, bersemayam. Waduh, nang di gone ya. Ya, wis enggak tahu urusannya Allah. Ya. Di situ ada malaikat yang memikul arsy. Malaikat itu, arsy itu dipikul oleh malaikat yang jumlahnya tidak karu-karuan banyaknya. Nah, malaikat itu yang kerjaannya setiap hari yusabbihuna bihamdi rabbihim, menyucikan Allah, membaca tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sambil memikul arsy, malaikat tadi bertasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terus wa yu'minuna bihi, terakhir ini, dan kemudian beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memohon ampun kepada siapa? Kepada orang yang beriman, kepada kalian semuanya, kepada kita semuanya. Terus berdoa malaikat, Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Malaikat itu memohon kepada Allah, ya Allah, begitu malaikat tahu rahmatnya Allah itu luas, seluas dari alam isinya. Ya, Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Ya Allah, begitu luasnya rahmat Engkau dan ilmumu. Akhirnya malaikat meminta, faghfir lilladzina tabu. Ya Allah, berikan pengampunan kepada orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang mengakui kesalahan, kemudian dia beribadah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattaba'u sabilak, dan orang-orang yang mengikuti ajaran waqihim adzabal jahim,
dan mereka semua jagalah ya Allah dari neraka jahim. Ya anak-anak sekalian, jadi syarat untuk mendapatkan rahmat hanya dua. Ya, yang pertama adalah kita harus taubat. Kita harus setiap berbuat salah segera, ya, segera mohon ampun kepada Allah. Salah apapun, dosa apapun. Karena bagaimanapun Allah itu Maha Pengampun. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah kecuali kecuali dosa syirik. Ya, dosa apapun setelah kita berbuat dosa mari ngerasani koncone, astagfirullahaladzim ya Allah, saya habis tadi ngerasani teman saya, ampunilah saya ya Allah. Tapi ojo diulangi maneh. Mari njaluk sepurona Allah diulangi maneh ya. Terus kedua, apa? Wattaba'u sabilak, mengikuti ajaran Allah, salat, berpuasa dan perbuatan-perbuatan baik yang lainnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku, kita semuanya termasuk orang yang nantinya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Doa. Ayo kita baca doa. Sebelum kita baca doa, mari kita baca surat Al-Fatihah. Yang pertama kita hadiahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau. Kemudian yang kedua kita hadiahkan kepada ayah ibu kita, orang tua kita yang sudah mendahului kita sekalian. Mudah-mudahan amal baiknya diterima oleh Allah dan segala dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus kepada anak-anak sekalian kita bacakan Fatihah juga. Mudah-mudahan cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kepingin jadi dokter mudah-mudahan dikabulkan. Yang kepingin jadi tentara, jadi polisi, jadi pengusaha, jadi guru, jadi orang hebat, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya barokah Fatihah untuk Pak Umar supaya ibadah umrohnya lancar. Nah, Pak Umar tetangga saya ya, yang jualan santri. Insyaallah tanggal 29 besok akan umroh ya. Kita baca doa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا ولا تضرب بها وجوهنا يا إله العالمين فيا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. العفو منكم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.